Nah, ini yang membuat stres. Jadi cara menghilangkan stres yang benar gimana? Kita stresnya itu kenapa dulu? Rumah tangga hancur, duit habis beli obat tidak manjur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Matuk. Kita membahas atau menghilangkan stres dalam waktu singkat dan tidak pakai ribet, tidak pakai lama. Stres Anda langsung hilang. Simak baik-baik video ini supaya Anda benar-benar langsung hilang stresnya. Yang pertama, kita sering menyalahkan bahwa stres itu penyebab penyakit. Tapi jika Anda berpikir sekarang ini, Anda langsung berpikir yang menyebabkan stres itu penyakitnya atau penyakit datang karena stres. Biasanya orang akan menganggap karena kita mendapat arahan, bahkan dokter juga memvonis orang-orang saat sakit itu akan diberikan penyebabnya apa, rata-rata penyebabnya stres. Tidak hanya asam lambung saja, bukan GERD saja, bukan jantung saja, tapi saat Anda untuk wanita saja, kalau menstruasi tidak teratur atau tidak normal, jika Anda konsultasi pasti jawabannya terlalu stres atau kecapean. Tidak punya anak juga bilangnya terlalu stres atau kecapean. Makanya yang seperti ini akan sulit mendapat kesembuhan. Nah, terus sakit jantung, mau sakit darah tinggi, sakit apapun, pasti jawabannya stres. Jadi kalau kita mau berobat, kita harus juga punya logika, kita harus berpikir kira-kira mana. Sedangkan kita sendiri sudah sering divonis berbagai macam penyakit, yang divonis tipes, orang yang divonis akhirnya asam lambung atau GERD ini rata-rata kan divonis tipes, kelenjar tiroid, divonis ginjalnya banyak pasir atau yang lainnya, atau divonis jantung bengkak, divonisnya hatinya bengkak, bahkan pelemahan hati. Sedangkan penyakitnya sama. Terakhirnya akan divonis asam lambung dan GERD itu sendiri, dan tetap tidak ketemu obatnya. Nah, ini yang membuat stres. Jadi cara menghilangkan stres yang benar gimana? Kita stresnya itu kenapa dulu? Jadi kalau kita stres masalah dengan penyakit, nah penyakitnya obati, stres akan hilang. Kalau kita stres karena banyak utang, ya kita berusaha untuk melunasi hutang-hutang itu. Cari kerjaan supaya kita bisa melunasi dan pandai menyikapi masalah. Kalau kita pandai menyikapi masalah, kita tidak akan stres. Sebesar apapun masalahnya, maka kita akan tetap nyaman. Jadi kalau bagaimana cara menyikapi masalah, kita harus dibuat lapang dada. Saat Anda menghadapi masalah besar, kalau kita lapang dada, masalah besar tidak ada, bahkan seperti masalah kecil. Tapi masalah besar seperti masalah kecil, nah masalah kecil seperti tidak ada. Ini kalau kita untuk menghindari stres, kita harus pandai menyikapi masalah, membuat hati kita lapang. Nah, contoh hati kita lapang itu bagaimana? Ini kami beri perumpamaan antara hati yang sempit dan hati yang lapang itu bagaimana. Saat Anda punya masalah kecil, bisa jadi besar karena hati Anda sempit. Contohnya sama dengan Anda masuk ke kamar mandi, cuman ada kecoa ini kecil sekali, diinjek pun mati. Tapi Anda bisa lompat ke sana kemari cuman takut dengan kecoa. Itu masalah kecil, itu saja bisa di kamar mandi itu berantakan. Karena apa? Kita tidak bisa menyikapi masalah itu. Masalah kecil bisa jadi besar gara-gara kita tidak bisa menyikapi. Nah, kalau pas ketemu masalah besar, supaya seperti masalah kecil, kita harus buat lapang dada. Kalau hati kita lapang, dada kita lapang, kita menemui masalah besar seperti masalah kecil, dan masalah kecil seperti tidak ada. Nah, caranya bagaimana? Ini kami perumpamaan, seandainya Anda di lapangan sepak bola yang luas, Anda di tengah lapangan, di ujung Anda melihat seekor singa atau harimau.
Anda masih tenang karena tempatnya luas, Anda masih bisa menghindar dan akhirnya tidak kena terkam harimau itu. Tapi kalau Anda hatinya sempit tadi, maka saat melihat harimau juga, apalagi di kamar mandi, Anda bisa mati di situ, bisa hancur di situ, semuanya berantakan di situ. Karena masalah kecil tidak bisa menguasai. Ini yang membuat kita stres. Kalau kita selalu setiap menghadapi apa-apa, kita langsung mencari sisi baiknya. Umpama contohnya, kita macet di jalan, sedangkan kita buru-buru. Kalau kita marah dengan kemacetan, kita akan stres. Tapi kalau kita itu ngambil kesimpulan, oh mungkin kalau jalannya lancar, mungkin saya bisa kecelakaan di sana. Makanya ditahan oleh Tuhan, kita dibikin macet di sini supaya kita terhindar dari kecelakaan itu. Atau seandainya Anda mau pergi dari Jawa ke Jakarta naik kereta, tiba-tiba dompet hilang, Anda pasti sumpah serapah keluar semua, kata-kata kotor keluar semua, marah-marah semua. Tapi pas Anda akhirnya tidak jadi ke Jakarta dan malamnya Anda mendengar berita bahwa kereta yang akan Anda tumpangi kecelakaan, baru Anda mengucap bersyukur atau mengucap alhamdulillah. Ini yang kadang kita tidak tahu. Jadi saat kita menghadapi masalah, anggap itu hanya didikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita sudah merasa dididik, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah dengan santai dan pelan-pelan, tidak pakai stres. Jadi kita tetap tenang. Ini bisa kita membuat kita sehat seumur hidup. Nah, sudah sampai di sini dulu masalah stres, karena selama ini Anda tahunya penyakit ini dari stres, tapi stres bukan penyebab penyakit. Ini sudah kami terangkan banyak sekali di video-video kami masalah stres. Kalau kita melihat banyak orang yang sangat stres, ya tidak sakit, tapi orang yang pada tidak stres malah pada sakit. Ini sudah tidak masuk di sini. Bahkan orang ada sampai hampir bunuh diri saking stresnya, tidak asam lambung. Banyak juga orang yang stresnya sampai gila juga tidak asam lambung. Anda stresnya lebih dari itu tidak. Ini yang harus kita pikirkan. Nah, semoga yang masih sakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dan jantung, semoga lekas sembuh total dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Madu.